Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu sekeluarga dalam lindungan Allah semuanya. Membahas berbagai informasi dari berbagai sumber terkait dengan siapa yang akan datang untuk gelandang nomor 3 di Manchester United setelah sebelumnya Manchester United ini berhasil mengamankan dan juga meresmikan ya Andre Santos dan juga Yuri Tillmans. Tapi memang ada banyak sekali informasi yang menyebutkan ya Manchester United tidak berhenti di sini. Manchester United akan terus bergerak untuk mendapatkan atau mendatangkan gelandang ketiga. Manchester United sudah kehilangan Casemiro yang tidak memperpanjang, yang kontrak tidak diperpanjang. Sepakat keduanya antara Manchester United dengan Casemiro untuk selesai. Lalu yang terbaru tentu saja cedera dari Manuel Ugarte yang akan dalam jangka waktu yang sangat panjang sekali tidak tersedia, sehingga Manchester United yang musim ini akan berlaga di 4 kompetisi dengan juga tuntutan ya menurut gua, tuntutan dari keadaan misalnya di Premier League ya untuk menjaga tren yang sedang positif, finish di peringkat ketiga musim lalu. Manchester United tetap diharapkan bisa finish di zona Liga Champions, dan ini bukan hal yang mudah ya untuk bisa finish di zona Liga Champions untuk di Premier League. Kita lihat dalam beberapa tahun terakhir persaingannya sangat ketat sekali, dan Manchester United butuh kualitas untuk bisa tetap bersaing dan juga memiliki peluang yang besar untuk tetap bisa finish di zona Liga Champions. Apalagi kalau ada harapan juga misalnya Manchester United ini untuk supaya bisa memiliki daya saing ya, mungkin untuk bisa memperebutkan trofi. Jelas ada kualitas yang harus dipenuhi di sana dan juga kedalaman skuad ya menurut gua, pun juga di Liga Champions di mana Manchester United diharapkan tidak hanya berkompetisi saja, tapi juga bisa memberikan persaingan yang keras juga nih di Liga Champions. Oleh karena itulah dua gelandang yang baru dihadirkan, Yuri Tillmans dan juga Andre Santos, ini dinilai belum cukup. Nah, kabar gue akan mulai dulu dari Manu Kone dan hubungannya dengan Manchester United. Dari Karl Anka ini ya, ini adalah jurnalis dari The Athletic, mengatakan kurang lebih bahwa ya dari apa yang dia ketahui ketika dia melakukan pengecekan di pekan lalu hari Jumat, Manu Kone ini tidak berada di dalam daftar pemain yang diinginkan oleh Manchester United. Jakobsben mengatakan bahwa ini agak sedikit berbeda ya, kalau Manchester United ini telah membuat semacam kayak atau memberikan semacam kayak minat ya, tanda minat untuk AS Roma terkait dengan Manu Kone. Dan lalu ada juga informasi dari Fabrizio Romano, ini juga menginformasikan atau mengatakan bahwa Manchester United ini melakukan kontak dengan agen dari Manu Kone. Belum dalam langkah yang terdepan ya, katakanlah seperti itu, atau yang sangat-sangat dalam proses transfer ini belum, tapi masih baru pengecekan informasi. Namun demikian ya, menurut gue terkait dengan informasi ini nampak memang ada kondisi yang ataupun situasi yang simpang siur antara Fabrizio Romano misalnya dan juga Jakobsben serta Karl Anka, di mana ketiga jurnalis ini menurut gue juga memiliki reputasinya masing-masing. Yang bisa gue lihat ya, paling tidak secara ringan amatiran, memang belum ada hal yang terdepan banget gitu. Karl Anka mengatakan bahwa Manu Kone tidak berada di dalam daftar, tapi bukan berarti dia tidak selamanya tidak akan berada di daftar pemain buruan Manchester United. Bisa jadi dia sudah ada tapi bukan sebagai prioritas. Komunikasi yang dilakukan antara Manchester United dengan agen dari Manu Kone bisa jadi juga masih dalam tahap yang sangat awal banget ya. Sehingga ya kita lihat akan seperti apa bergulirnya. Manu Kone memang merupakan sebuah nama yang menarik menurut gua. Gelandang asal Prancis ini menunjukkan permainan yang bagus selama Piala Dunia ya, dan ya memang banyak juga disebut oleh fans Manchester United merupakan nama yang cocok untuk dihadirkan di Old Trafford. Angka kabarnya di sekitar 50 sampai dengan 55 juta euro itu yang diminta oleh AS Roma. Dan menurut gua
ya kita lihatlah ini akan seperti apa bergulirnya Manu Kone ini. Ada catatan yang agak miring juga terkait dengan cedera dari Manu Kone. Tapi dia menurut gua merupakan pada akhirnya ya, paling tidak sampai dengan sejauh ini, nama yang sedang dipertimbangkan oleh Manchester United. Dan ini juga sama seperti kayak Joe Gomez, di mana Rob Dawson dari ESPN mengabarkan kalau Joe Gomez dan juga Manu Kone ini berada di antara nama-nama yang dipertimbangkan oleh Manchester United. Ya, jadi Joe Gomez pun juga seperti itu. Dari akun Gek Lobo juga memberi informasi bahwa Manchester United dan Liverpool melakukan kontak dengan mantan atau ya melakukan kontak dengan Wolverhampton Wanderers ya, terkait dengan ingin mengetahui informasi untuk mendatangkan Joe Gomez setelah kesepakatannya dengan Atletico Madrid ini dibatalkan. Manchester United yang sebelumnya ini menarik diri ya dari mendatangkan pemain Brazil lainnya, yaitu adalah Ederson. Ya, Joe Gomez ini juga merupakan nama yang sering disebut juga oleh fans Manchester United, termasuk juga Sobat Football United. Joe Gomez memiliki penampilan yang impresif bersama dengan Wolverhampton, walaupun Wolverhampton ini terdegradasi ke Championship. Tapi bagaimana cara Joe Gomez bermain ini ya banyak akhirnya membuat fans Manchester United, termasuk juga mungkin Sobat Football United ya, memberikan semacam kayak pendapat ataupun juga rekomendasi bagi Manchester United untuk mendatangkan Joe Gomez, pemain yang juga memiliki pengalaman di Premier League tentu saja, dan harga juga tidak terlalu tinggi-tinggi banget sih menurut gua ya. Kalau nggak salah kemarin kesepakatan antara Wolverhampton dengan Atletico Madrid juga angkanya tidak terlalu berlebihan ya kan, mungkin sekitar 40 sampai dengan 50 juta euro. Dan dari sisi usia juga menurut gua Joe Gomez ini masuk di kategori dari Ineos, di mana ya biasanya Ineos ini mendatangkan pemain di usia 25-26 tahun, dan baru saja mendatangkan pemain senior ya kan, yaitu adalah seorang Yuri Tillmans. Tapi Joe Gomez ini berusia 25 tahun dan memiliki pengalaman juga sekitar 3 tahun ya di Premier League. Nama yang menarik sih menurut gua untuk bisa menempati posisi lini tengah di Manchester United. Namun demikian belum ada langkah terdepan ya terkait dengan minat dari Manchester United. Situasinya seperti itu. Lalu bagaimana dengan Carlos Baleba? Mark Critchley dari The Athletic mengatakan ada apresiasi yang panjang untuk Carlos Baleba, tapi tidak ada banyak suara ya terkait dengan Baleba ini, tidak seperti dengan musim panas lalu. Dan situasinya nampaknya karena ada banyak situasi ataupun banyak pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan Baleba, dan saat ini nampaknya lebih sepi. Apakah Brighton meminta angka yang terlalu tinggi atau tidak? Mungkin ini adalah satu nama yang bisa juga dinantikan ataupun dilihat perkembangannya seperti apa. Situasi mungkin saja berubah ketika deadline akan mendekat. Kalau gua pikir Baleba ini nama yang secara teknis masuk ke radar Manchester United bahkan dari musim panas tahun lalu. Berarti, dan manajemennya sama ya kan, manajemen yang saat ini dengan yang tahun lalu kan sama. Dan yang menghalangi kepindahan Baleba pada saat itu memang dari sisi finansial, dari sisi harga yang kabarnya Brighton meminta 100 juta euro, dan itu jelas tidak mungkin dipenuhi oleh Manchester United. Saat ini pun juga kalau Brighton tetap memasang angka 100 juta euro ya tidak mungkin juga. Walaupun demikian sang pemain kabarnya memang menunjukkan minat ingin pindah ke Manchester United. Dari sisi permainan, walaupun musim lalu dia tidak tampil bagus, tapi 2 ataupun 3 musim sebelumnya dia tampil sangat impresif. Ada tanda tanya ya, misalnya kenapa kok Baleba ini penampilannya menurun musim lalu? Apakah juga karena konsentrasinya ini mulai tidak utuh semenjak ada minat yang besar dari klub sebesar Manchester United? Bisa jadi demikian. Tapi menurut gua saat ini kabarnya memang cenderung lebih sepi Baleba, walaupun sekali lagi secara teknis ini bisa didiskusikan, bahkan diperdebatkan apakah dia cocok untuk datang di Manchester United atau tidak. Namun memang faktor finansial menurut gue yang banyak memegang kendali dalam tanda kutip ya terkait dengan keadaan dari Baleba. Brighton nampaknya masih belum dalam posisi ingin memberikan penurunan harga, tapi seperti disinggung tadi bisa saja ketika deadline ini mendekat keadaan bisa berubah dengan cepat. Dan menurut gue apakah Manchester United akan bergerak
cepat juga untuk mendatangkan gelandang ketiga. Nah, ini masih juga tanda tanya sih menurut gue, apakah akan bergerak misalnya untuk mendatangkan pemain di posisi lain, itu juga masih belum pasti. Dan nama nama lainnya yang ingin gua bahas yaitu adalah Alex Scott. Nah, Alex Scott ini juga ada informasi yang disampaikan oleh Samuel Luhrs bahwa Manchester United disebutkan tidak belum menyerah, katakanlah seperti itu, untuk melakukan pendekatan kepada Alex Scott walaupun valuasinya ada di angka 80 juta pounds, berarti hampir 90 juta euro lebih ya. Ben Jacobs mengatakan bahwa Bournemouth ingin mendapatkan jawaban dari Alex Scott apakah ingin memperpanjang kontrak atau tidak ya. Sebelum pre-season ini dimulai, apakah dia tetap ingin stay di Bournemouth atau tidak. Dan Ben Jacobs bahkan mengatakan akan kaget kalau Manchester United tidak memproses nih, setidaknya melakukan pembicaraan formal dengan pihak dari sang pemain. Kita mungkin akan segera mendapatkan kejelasan ya terkait dengan situasi Alex Scott. Disebutkan juga bahwa pembicaraan antara Alex Scott dan juga Bournemouth ini juga sudah berlangsung sebenarnya pekan ini dan akan terus berlanjut pekan depan. Artinya bahwa sudah ada pembicaraan antara Bournemouth dengan Alex Scott terkait dengan perpanjangan kontrak. Jadi nampaknya kuncinya di situ dulu. Kalau Alex Scott sepakat untuk memperpanjang kontrak dengan Bournemouth, ya selesai, tidak akan ada yang mendapatkan Alex Scott di musim panas kali ini. Tapi kalau batal perpanjangan kontraknya, menurut gue baru pergerakan itu bisa dilakukan. Artinya apa dari situasi Alex Scott ini? Dari yang gue artikan adalah prioritas dia adalah berbicara dengan Bournemouth dulu, bukan dengan klub lain, termasuk juga dengan Manchester United. Dari apa yang diinformasikan oleh Ben Jacobs. Dan menurut gue, ini merupakan salah satu faktor vital, salah satu faktor penting. Bournemouth memasang angka tinggi, sekitar 80 juta pounds bagi pemain yang masih memprioritaskan Bournemouth dulu. Dengan dilakukan pembicaraan dulu kan terkait dengan perpanjangan kontrak. Sehingga dari situ, kalau gue melihat hal ini, walaupun dari sisi teknis Alex Scott ini sangat menarik ya dan juga unik, gue bisa jadi salah. Tapi kalau gue pikir, ya ini merupakan salah satu faktor vital pemain untuk bisa hadir di Manchester United. Nampaknya dia belum bulat betul itu keputusannya ingin bermain di Old Trafford. Sehingga dari situ gue pikir dari sekian nama tadi yang ada ya, gue tempatkan Alex Scott mungkin dalam posisi yang agak bawah saat ini. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.